Pada kesempatan ini eh, kita akan belajar tentang Microsoft Word ya. Eh, Lebih khususnya eh, kita akan belajar membuat daftar mata pelajaran dengan menggunakan Microsoft Word. Dalam hal ini adalah Microsoft Word 2010 ya. Ya, pastikan dulu adik-adik sudah menginstal di laptopnya masing-masing ya aplikasi atau software Microsoft Word 2010. Nah, eh, kita anggap adik-adik sudah memiliki ya shortcut. Nah, ini namanya shortcut ya Microsoft Word di laptopnya. Bagaimana cara membukanya ya? Jika sudah ada shortcutnya seperti ini, kita tinggal klik 2 kali ya, atau kita X lagi. X ini fungsinya untuk menutup ya. Kita X lagi, atau dengan klik kanan buka ya, atau juga bisa dengan kita membuat perintah di sini. Misalnya apa yang perintah yang mudah kita ingat? Misalnya awal nama kita, kita namanya misalnya Ani. Misalnya nanti kita buat tombol pintasannya Kontrol alternatif A. Jadi jika keyboard kita ini anggaplah tertinggal, kita masih bisa menggunakan laptop kita ya. Jika mouse kita tertinggal, dengan menekan di laptop kita nanti Kontrol alternatif A ya, ingat ya, Kontrol alternatif A, terserah. Misalnya nama kita Badu ya, contohnya ini ya. Nah, maka adik-adik bisa membuat tombol pintasannya Kontrol alternatif B misalnya. Nah, oke, kita apply dulu, kita oke. Nah, jika seandainya mouse kita tinggal tekan Kontrol alternatif B gitu. Oke. Nah, Microsoft Word kita sudah bisa kita pergunakan. Oke. Kemudian jika shortcut kita di laptop ya, laptop adik-adik sekalian belum ada shortcutnya seperti ini, anggaplah masih kosong, ngeblank di sini ya, adik-adik bisa cari di ya gambar ini star ya, gambar star, gambar Windows 10 ini ya, yang kita pakai Windows 10. Adik-adik bisa tekan klik kiri mouse-nya ya, cari di sini ya, cari di sini Microsoft ya ini ya, cari Microsoft Word-nya, Office ya. Microsoft Word itu kan bagian daripada Microsoft Office ya. Ini nama aplikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft atau software namanya. Jadi Microsoft Word bagian dari Microsoft Office. Dicari di sini Microsoft Word-nya, kita klik kiri ya 1 kali. Oke, sudah terbuka juga. Jadi banyak cara untuk membuka Microsoft Word kita. Nah, kan pertama adik-adik kalau belajar baru pertama kali seperti ini, bingung ya, sedikit bingung ya dengan menu ya, yang banyak perintah yang banyak seperti ini ya. Untuk pertama sekali kita tidak perlu bingung dengan menu yang banyak ini, perintah yang banyak ini. Cuma cara kita
mengetahui komputer ini kan, ilmu komputer ini kan kalau tidak dipraktekkan dia mudah hilang gitu. Nah, lebih baik daripada kita menghafal menu-menu yang banyak ini, perintah yang banyak ini, lebih baik kita praktek satu persatu ya. Walaupun kita hafal semuanya, tapi kalau tidak kita praktek pun akan lupa juga. Nah, pada saat ini kita langsung praktek menggunakan Microsoft Word ini, cara membuat daftar pelajaran ya. Adik-adik yang berada di bangku kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau berada di bangku kelas 7, 8, 9 ya, bisa membuat mata pelajarannya tidak dengan tulis tangan tapi dengan komputer. Sekalian kita bisa praktek-praktek komputer, karena kalau komputer ini tidak kita buka-buka ya, tidak kita praktek-praktekkan, dia akan lupa. Jadi mubazir kita hafal semuanya, menu-menu di sini, perintah-perintah di sini, kalau tidak kita praktekkan satu persatu gitu ya. Nah, satu-satu saja kita praktekkan, terus kita praktekkan supaya lebih melekat di kepala kita ya. Contohnya sekarang kita mau buat daftar mata pelajaran. Kita ketik dulu ya, supaya huruf besar semua ini kan huruf besar ya, atau huruf kapital ya. Ini kita view-nya di sini, ini view ya, atau tampilannya. Misalnya kita pakai 100% ya. Kita pakai 100% dulu ya. Kita buat bacaannya ya. Di view tadi ya, tampilannya 100% dulu. Kita buat judul dari mata pelajaran kita yang akan ditempel di mading atau majalah dinding di kamarnya ya, atau di sekolahnya ya. Kita buat judulnya mata pelajaran ya, mata pelajaran kelas 3 misalnya. Oke. Ini kan huruf besar semua. Itu dengan cara menekan caps lock di keyboard ya, caps lock. Nah, ini kita sejajarkan dengan kursor nih. Kursor kita sejajarkan dengan tulisannya supaya di tengah kita kontrol U ya. Untuk garis bawahnya kontrol U ya, maaf, untuk kontrol U untuk garis bawahnya, untuk di tengahnya kontrol E. Supaya tebal kita pakai kontrol B ya. Itu udah posisinya di tengah. Kemudian kita mau apa lagi? Kita supaya cantik ya, kita mau ini berapa sih fontnya gitu. Fontnya itu besar hurufnya satu persatu, ini kita mau berapa gitu. Nah, kita tekan home ya. Setelah tekan home di sini ya, muncul ini ada angka. Kita tekan tanda panah ke bawah warna hitam ya. Di sini ada ukuran font huruf. Misalnya adik-adik mau 14 ukuran fontnya, tekan 14 ya, klik 14 ya. Nah, ini belum kena semuanya ya, kita sejajarkan kursor dulu. Udah terblok seperti ini ya, sudah terblok seperti ini, baru kita cari the home tadi ya, ada angkanya, fontnya 14 misalnya. Nah, tulisannya sudah sama rata 14 ukurannya ya. Kita enter. Nah, itu kan posisinya kan di tengah nih, posisi yang kedip-kedip ini ya. Supaya dia posisinya di kiri atau di kanan, kalau di kiri kita tekan kontrol left, kontrol L
left itu kan kiri. Kalau kita supaya kursornya ini ngedip-ngedipnya yang warna hitam ini di sebelah kanan, kita kontrol R atau kontrol right. Kalau mau posisinya ngedip itu di tengah, kita kontrol E. Nah, anggap sekarang kita mau kontrol E aja, posisinya di tengah. Nah, supaya rapi, ini yang 100% lembar kerja kita atur dulu sebelum kita membuat daftar mata pelajarannya, ya. Kita atur dulu page-nya. Page ini halaman ya, atau tampilan halaman ya. Kita klik page layout ya, page layout. Kita cari page setup ya. Di sini nih page setup namanya, page setup. Muncul di sini 10 ya, 10 kita jadi ke 0 dulu ya. Before nolnya 0 PT, afternya 0 juga ya. Kemudian page setupnya kita, ya ini ke page setup ya. Kita tekan tanda panah hitam ini ya, kita klik. Nah, di sini ada pengaturan marginnya ya. Margin kertas kita tadi, topnya berapa, yang di top ini maksudnya di atas. Misalnya kita maunya 2 ya, left adalah kiri ya, kita maunya juga 2, kita ketik 2. Bottom artinya bawah, kita ketik 2 juga. Right artinya kanan ya, kita ketik 2 juga misalnya. Maaf. Oke. Kemudian orientasinya ya, orientasi kertasnya adalah potret. Potret artinya memanjang ke atas, sedangkan landscape itu kertas kita nanti memanjang horizontal jadinya ya. Kita pakai potret aja ya. Nah, kita yang vertikal aja, kita oke ya, kita oke. Nah, untuk lebih dalamnya di page setupnya ini, dari page layout mau jadi page setup, kita tekan yang tanda panahnya di bawah ini warna hitam ini, kita bisa masuk ke gather positionnya ya. Gather positionnya di sebelah top, atau artinya kita mau menjilid kertas ya, apa di sebelah kiri atau di top. Biasanya kan di sebelah kiri kalau kita mau menjilid kertas yang ukurannya. Untuk posisi kali ini kita buat saja gatternya itu 0 cm, tidak tambah. Tapi biasanya itu supaya jilidannya kena ya, kita tambah sini misalnya pakai 1 ya, 1 cm sebelah kiri, sehingga nanti waktu menjilid tetap yang satunya kena jilidan, yang duanya ukurannya tetap sama, supaya serupa ya, dengan ukuran atasnya, kiri, kanan dan bawahnya tetap 22, tidak mengganggu jilidan kertas kita adik-adik gitu ya. Kemudian multiple page normal ya, normal saja. Kemudian whole dokumen nih, previewnya nih, atau bentuknya kalau ukuran kita buat seperti ini kan ada gatternya di sini. Ada posisi untuk membuat jilidan buku atau kertas kita ya. Oke, kemudian kita buka papernya. Paper kertas kita ukurannya apa, misalnya yang umum itu kan pakai A4 gitu ya, ukurannya udah default atau udah standar, ini nggak usah dirubah-rubah ya. Kemudian layoutnya ya, layoutnya di sini headernya kita buat untuk layoutnya, untuk headernya kita buat 0 saja ya. Footernya supaya 0 saja, supaya tidak ada penambahan ukuran ya. Setelah itu kita oke ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Tapi kalau ada adik tidak mau membuat
apa namanya, eh, jilidannya. Nah, ukuran di sini kita buat 0 saja ya. Tidak mau menjilid buku itu atau ketikan adik-adik, bukan untuk dibuat menjadi buku, kita buat 0 saja ya. Oke, udah seperti ini ya. Kita tinggal view ya, 100 saja dulu, 100 saja viewnya. Nah, tadi sudah saya geser-geser pakai kontrol roda pada mouse ya, kan ada roda pada mouse kita. Dia tekan kontrol, geser ke atas atau geser ke bawah pada roda pada mouse kita bisa melihat ukurannya ya, roda pada mouse kita ya. Atau kita langsung view, kita ngambil 100. Oke. Nah, anggap sudah mengerti cara settingannya ya. Kita buat mata pelajarannya ya. Oke. Kita buat dalam bentuk tabel ya. Kita buat dalam bentuk tabel. Caranya kita klik insert ya, kemudian ada tabel di insertnya. Kita mau tabelnya berapa, misalnya mata pelajaran kelas 3 itu ada 9 ya, ada 9 pelajaran ya, ada 9 ya, 8 tambah 1 ya. Caranya ini kan ada 8 nih, misalnya ini nomor ya, kita klik nomor. Nah, di home dulu maaf, kemudian nama mata pelajaran misalnya ya, kita ketik ya, kemudian di sini jam ya, jam belajar misalnya ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita buat di nomor, ketik di keyboard 1 ya, kita tekan tanda panah ke bawah 2, tanda panah ke bawah 3, tanda panah ke bawah 4, tanda panah ke bawah 5, tanda panah ke bawah 6, dan tanda ke bawah 7. Nah, bagaimana cara menambah garis ini, jumlah garis ini dari 8 jadi 9 ya. Perhatikan ya, kita tinggal letakkan, posisikan dengan mengklik kiri di mouse di terakhir ya, di baris terakhir yang kedip-kedip hitam, kemudian kita enter ya, otomatis dia menambah garis. Kita buat misalnya 8 ya. Nah, mata pelajarannya kita buat di sini, kita ketik ya, misalnya matematika ya, tanda panah ke bawah ya, bahasa Inggris misalnya ya, bahasa Indonesia misalnya ya, apalagi kerajinan tangan misalnya, kemudian muatan lokal ya, kemudian maaf, kemudian olahraga ya, penjaskes ya, kemudian agama, dan PPKN misalnya. Oke. Nah, jam belajarnya ya, kita buat misalnya jam 0, kita ketik di keyboardnya 07 ya, misalnya ya, 07 waktu 07 sampai
garis miring di keyboardnya sampai dengan 08 misalnya ya, titik 00 waktu Indonesia Barat. Nah ini ya, contohnya ini bisa dilanjutkan oleh adik-adik ya. Kemudian ini kan bold sini ya, tidak cantik. Kita block dengan tekan shift di angka satunya ya, atau keseluruhannya kita mau tuh kita normalkan. Ini kan ada tanda panah, tanda plus ini di sudut kiri atas. Di tabel ini kita klik kiri di keyboard, kita tekan Ctrl U di keyboard, kita tekan Ctrl B di keyboard. Oke. Nah di sini kita posisikan kursor kita sejajar di judulnya, judul tabel. Kita Ctrl B lagi ya. Nah kan lebih cantik. Kemudian ini kita mau supaya tabel yang ini ya agak kecil gitu. Kita caranya bagaimana? Kita cari view ya, view ya. Kemudian adik-adik cari ya, ruler ya, ruler atau penggaris ya, dicentang ya, centang di dalam kotak ini, centang. Sudah, tinggal ditarik di sini. Ini kan berubah, yang di atas penggaris ini, yang di atas top ini kan berubah jadi tanda panah horizontal. Kita klik kiri di mouse kita geser ke kiri ya, kita geser ke kiri seperti ini. Oke, sudah kecil. Oke, kemudian kita blok lagi tabelnya di kiri atas tanda plus ini ya. Di tanda plus ini kita klik kiri di keyboard ya, kita cari home ya, home. Kita ambil posisinya adalah yang ini nih, center ya, gambar yang di tengah ini. Ini kan kiri, ini kanan ya. Kita cari yang ini justify, kita ambil yang center. Oke, udah habis center kan. Ini supaya tidak mengganggu yang ininya, kita bisa nonaktifkan juga view. Kita ambil centengnya, contengnya ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira tabel untuk mata pelajaran kita. Oke. Nah, untuk selanjutnya yang ini silakan adik-adik buat sendiri ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di video selanjutnya. Terima kasih.